bagaikan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu semisal dengan amalannya. Ya. Dia menasihati orang untuk jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Jadi seakan-akan dia menasihati orang lain, padahal hakikatnya dia sedang menasihati dirinya sendiri. Ya. Bagaimana usaha kerasnya dia menyalah-nyalahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, bahkan sampai belum selesai dia menjelaskan, membuktikan tuduhan-tuduhannya. Dan ya, Masya Allah, ya, saat dia memberikan tuduhan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak di atas manhaj salaf, dan dia belum mampu mendatangkan bukti, sampai akhirnya dia justru malah membahas sebuah kitab yang berjudul Ummul Barahin, ya, artinya induk bukti-bukti. Ya. Semestinya itu isinya tentang bukti-bukti dia terhadap tuduhan Ibnu Taimiyah mestinya, tapi ternyata isinya tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Dan seakan-akan apa yang dia lakukan atas Ibnu Taimiyah, tuduhan bahwa Ibnu Taimiyah tidak di atas manhaj salaf, maka balasannya langsung terhadap dirinya sendiri, membahas sebuah kitab yang tidak dibangun di atas manhaj salaf sama sekali, kecuali hanya sebatas akal-akalan. Ya. Jadi bagaimana bisa dia begitu kerasnya menuduh Ibnu Taimiyah tidak di atas manhaj salaf, padahal kitab beliau, kitab Ibnu Taimiyah, penuh dengan nukilan dari para imam-imam salafus saleh. Sedangkan yang dia bahas dan dia banggakan ketika membahas sifat wajib bagi Allah lewat buku Ummul Barahin, ya. Jadi seakan-akan Allah ingin membalas langsung perlakuan dia terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu justru tuduhan tersebut mengarah kepadanya ketika dia membahas kitab Ummul Barahin yang tidak dibangun di atas manhaj salaf. Ya. Jadi kita coba lihat aja ya, bagaimana Syekh Muhammad Nuruddin memberikan teguran dan nasihat kepada Ustadz Muhammad Nuruddin. Ini sebagai selingan intermezzo, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat menyaksikan. Jangan Anda itu mengira bahwa, oh ini bertentangan dengan Al-Quran, ini bertentangan dengan Sunnah. Buru-buru begitu menyimpulkan. Ini akidah warisan Ibnu Taimiyah yang sudah kita bantah di video sebelumnya, diwarisi sekarang sama orang Salafi Wahabi, padahal itu bukan ajaran salafus saleh, itu adalah bid'ah. Kalau yang menyampaikannya ini seorang ulama, ya, catat baik-baik, ya. Catatnya ini seorang ulama, ya. Catat baik-baik. Bukan orang awam, bukan orang biasa, bukan orang baru lulus kemarin. Bukan orang awam, bukan orang biasa, bukan orang baru lulus kemarin. Lama sebelum Syekh Utsaimin, selain yang beraliran Salafi Wahabi, yang mengatakan Allah dengan zatnya di langit. Ini bid'ah, saudara. Ini bid'ah. Gampang menyalahkan ulama. Karena itu penting bagi masyarakat umum untuk berbaik sangka kepada para ulama itu. Taimiyah itu, kita harus hati-hati. Dia itu kadang ngasih mutiara, kadang-kadang ngasih bebatuan. Artinya kalau bebatuan ini sifatnya biasa aja mungkin ya. Nggak begitu bahaya banget, nggak istimewa banget begitu ya. Nah kemudian yang tidak kalah penting, ada di antaranya itu kotoran dan bangkai. Anda lupa ya, itu orang yang kadang-kadang Anda salahkan itu jauh lebih memahami Quran dan Sunnah ketimbang Anda. Bukan saya ngomong ya, saya hanya mengutip. Mengutip doang. Kalau mengutip itu gampang. Nyangkanya itu adalah penjelasan yang hak, itulah penjelasan akidah Islam, padahal itu penyimpangan. Anda lupa ya, itu orang yang kadang-kadang Anda salahkan itu jauh lebih memahami Quran dan Sunnah ketimbang Anda. Mana yang benar? Selama pijakannya jelas, berpijak pada metode keilmuan yang tepat, semuanya bisa-bisa benar. Semuanya bisa-bisa benar.
Karena perbedaan sudut pandang itu yang melahirkan kesimpulan berbeda, tapi rujukan dan prinsipnya sama gitu loh. Nah, ini kita perlu ya mengedukasi masyarakat dengan cara pandang semacam ini. Kalau yang menyampaikannya ini seorang ulama, ya, catat baik-baik. Bukan orang awam, bukan orang biasa, bukan orang baru lulus kemarin. Sikap saya pribadi, kadang-kadang saya menuduh pemahaman saya terlebih dulu. Mungkin saya yang belum terlalu paham. Mungkin saya yang belum terlalu paham. Jadi apa faedahnya yang bisa kita ambil? Jangan menuduh, jangan memvonis kalau tidak punya bukti. Ya, jangan menyalah-nyalahkan kalau tidak punya bukti. Ya. Jadi periksa lagi niat kita. Dan faedah berikutnya adalah ini buat kita semua. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang mampu mengambil pelajaran atas apa yang terjadi pada orang lain. Ya, jadi jangan sampai kesalahan yang seperti itu menimpa kita. Ya, mudah menuduh orang lain, mudah menyalah-nyalahkan orang lain, padahal nggak punya bukti. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat.